Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iftanur Fadilah, NIM 186-115. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah pengantar topologi. Langsung saja menuju pertanyaan yang pertama, yakni jelaskan apa yang dimaksud dengan ruang topologi. Menurut definisi 1.1.1 pada buku Topologi Without Dirs, misal himpunan X tidak sama dengan himpunan kosong. Koleksi himpunan-himpunan bagian dari X, yaitu tau, disebut topologi pada X jika memenuhi 3 syarat. Maka di sini bisa kita garis bawahi bahwa yang disebut dengan topologi yakni jika memenuhi 3 syarat. Syaratnya apa saja? Yang pertama, himpunan X dan himpunan kosong di tau. Berarti jika ada suatu topologi maka harus ada himpunan X dan himpunan kosong pada tau. Kemudian syarat yang kedua yakni gabungan hingga atau tak hingga himpunan anggota tau juga merupakan anggota pada tau. Syarat yang ketiga, irisan dua anggota pada tau juga merupakan anggota pada tau. Kemudian X, tau disebut dengan ruang topologi. Jadi jika ada suatu tau dikatakan topologi jika memenuhi 3 syarat tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita menuju pada contoh soal. Misal, kita mempunyai himpunan X dengan anggota R, A, T, U dan tau 1 yakni himpunan kosong singleton R, singleton A, himpunan RA, himpunan ATU, dan himpunan X itu sendiri. Kemudian di sini kita akan membuktikan bahwa tau ini adalah suatu topologi. Caranya yakni membuktikan 3 syarat yang sebelumnya. Menuju pembuktian yang pertama yakni jika ada X dan himpunan kosong di tau 1, maka di tau 1 sudah terbukti bahwa ada himpunan kosong dan X di tau 1, maka syarat yang pertama terbukti. Kemudian syarat yang kedua yakni gabungan himpunan hingga atau tak hingga pada tau juga merupakan anggota pada tau itu sendiri. Kemudian pembuktiannya, anggota manapun dari tau 1 digabung dengan X, maka hasilnya adalah X. Dan jika digabung dengan himpunan kosong, maka hasilnya merupakan himpunan itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, misalnya tau 1 tadi diketahui himpunan kosong singleton R, singleton A, himpunan R, A, himpunan ATU, dan himpunan X. Kemudian kita gabungkan singleton R dengan singleton A, maka hasilnya yakni RA ada pada tau 1. Kemudian singleton R kita gabung dengan himpunan R, A, maka hasilnya adalah himpunan R, A. Kemudian jika singleton R kita gabung dengan A, T, U, maka hasilnya adalah himpunan R, A, T, U atau himpunan X itu sendiri. Kemudian jika singleton A kita gabung dengan
RA, maka hasilnya yakni himpunan R,A. Jika singleton A kita gabung dengan ATU, maka hasilnya adalah himpunan ATU. Dan yang terakhir yakni misalnya himpunan R,A kita gabung dengan himpunan A, T, U, maka hasilnya yakni himpunan X itu sendiri. Maka ini terbukti bahwa gabungan himpunan hingga atau tak hingga pada tau juga merupakan anggota dari tau itu sendiri. Maka syarat yang kedua juga terpenuhi. Kemudian bukti yang ketiga yakni syarat yang ketiga, irisan dua anggota pada tau juga merupakan anggota dari tau tersebut. Misalnya di sini anggota manapun dari tau 1 diiris dengan X, hasilnya adalah himpunan tersebut. Dan jika diiris dengan himpunan kosong, hasilnya adalah himpunan kosong. Untuk lebih jelasnya, misalnya R kita iris dengan singleton A, maka hasilnya adalah himpunan kosong. Kemudian singleton R kita iris dengan himpunan R,A, hasilnya yakni singleton R. Kemudian jika singleton R kita iris dengan himpunan A, T, U, hasilnya yakni himpunan kosong. Kemudian misalnya singleton A kita iris dengan himpunan R,A, maka hasilnya adalah singleton A. Dan jika singleton A kita iris dengan himpunan A, T, U, hasilnya singleton A. Dan yang terakhir, misalnya himpunan R,A kita iris dengan himpunan A, T, U, maka hasilnya yakni singleton A, yang juga merupakan anggota dari tau 1. Maka terbukti bahwa irisan dua anggota dari tau juga merupakan anggota dari tau itu sendiri. Maka syarat yang ketiga juga terpenuhi. Kemudian pertanyaannya, jika tidak merupakan atau bukan topologi seperti apa? Untuk lebih jelasnya, kita misalkan kita mempunyai himpunan X, yakni anggotanya L, I, M, A, dan tau 2 yakni himpunan kosong, himpunan L, I, himpunan I, A, dan himpunan X. Kemudian untuk membuktikan topologi tadi kan kita harus membuktikan 3 syarat terpenuhi. Maka kita harus membuktikan syarat yang pertama. Syarat yang pertama yakni himpunan kosong, himpunan X ada pada tau 2. Maka syarat yang pertama terpenuhi. Kemudian syarat yang kedua. Syarat yang kedua yakni gabungan himpunan hingga atau tak hingga pada tau juga ada pada tau. Misalnya di sini kita gabung himpunan L, I kita gabung dengan himpunan I, A, maka hasilnya yakni himpunan L, I, A. Sedangkan himpunan L, I, A tidak ada pada tau 2. Maka syarat yang kedua tidak terpenuhi. Kemudian syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga yakni irisan dua anggota pada tau juga merupakan anggota dari tau. Misalnya kita iris himpunan L, I kita iris dengan himpunan I, A. Maka hasilnya yakni singleton I. Sedangkan singleton I tidak ada pada tau 2.
maka syarat yang ketiga juga tidak dipenuhi. Maka tau 2 bukan merupakan topologi. Kemudian berlanjut pada soal yang kedua. Beri contoh sebuah ruang topologi tutup hingga, kemudian tentukan himpunan buka, himpunan tutup, dan himpunan buka tutup pada topologi tersebut. Misalnya di sini kita mempunyai himpunan X dengan anggota RATU dan tau, yakni ini himpunan tau yang anggotanya himpunan kosong, himpunan R, himpunan A, himpunan R, A, himpunan A, T, U, dan himpunan X itu sendiri. Pada soal yang pertama, kita telah membuktikan bahwa tau tersebut merupakan suatu topologi. Maka di sini kita telah mengetahui bahwa tau ini merupakan topologi. Selanjutnya kita menentukan himpunan buka. Sebelumnya kita telah mengetahui bahwa himpunan buka yakni himpunan yang merupakan anggota dari suatu topologi. Jadi himpunan buka di sini dari topologi ini yakni himpunan kosong, singleton R, singleton A, himpunan R, A, himpunan A, T, U, dan himpunan X itu sendiri. Kemudian berlanjut pada himpunan tutup. Berdasarkan definisi, himpunan tutup yakni komplement dari himpunan buka. Komplement dari himpunan buka. Maka komplement dari himpunan kosong yakni X, komplement dari singleton R yakni A, T, U, komplement dari singleton A yakni himpunan R, T, U, komplement dari himpunan R, A yakni himpunan T, U, komplement dari himpunan A, T, U yakni singleton R, dan yang terakhir komplement dari himpunan X yakni himpunan kosong. Kemudian yang terakhir kita menentukan himpunan buka tutup. Himpunan buka tutup kita telah mengetahui sebelumnya himpunan buka yang komplementnya juga himpunan buka, atau dengan kata lain himpunan buka tutup yakni anggota himpunan tutup yang juga ada pada himpunan buka. Berarti di sini yakni kita hapus dulu. Anggota himpunan tutup yang ada pada himpunan buka. Berarti di sini kan himpunan kosong juga ada pada himpunan buka. Himpunan singleton R juga ada pada himpunan buka. Kemudian himpunan A, T, U juga ada pada himpunan buka. Dan yang terakhir yakni himpunan X juga ada pada himpunan buka. Maka himpunan buka tutup dari tau yakni himpunan kosong, singleton R, himpunan A, T, U, dan himpunan X. Sedangkan himpunan R, T, U, dan himpunan T, U yakni hanya merupakan himpunan tutup karena tidak berada pada himpunan buka juga. Begitu pula dengan singleton A dan singleton R, A hanya merupakan himpunan buka karena tidak ada pada himpunan tutup. Oleh karena itu himpunan buka tutupnya hanya himpunan kosong, singleton R, himpunan A, T, U, dan himpunan X itu sendiri. Menuju soal yang ketiga yakni apa itu basis dari suatu topologi? Menurut definisi, jika diberikan ruang topologi X, tau, suatu koleksi B cantik dari himpunan-himpunan
terbuka pada X dikatakan basis pada tau jika setiap himpunan terbuka adalah gabungan dari elemen-elemen B cantik. Jadi di sini kita garis bawahi bahwa jika basis pada topologi tau dikatakan basis pada topologi tau jika setiap himpunan terbuka adalah gabungan dari elemen-elemen pada B cantik. Atau dengan kata lain, B cantik itu yang akan membangun suatu tau itu atau suatu topologi itu. Untuk lebih jelasnya kita beralih ke contoh. Misalnya diberikan himpunan X dengan anggota A, B, C, D, E, F dan tau yakni himpunan kosong singleton A, himpunan C, D, himpunan A, C, D, himpunan B, C, D, E, F dan himpunan X. Maka basis dari tau ini yakni atau B cantiknya yakni himpunan kosong, himpunan A, himpunan C, D, himpunan B, C, D, E, F adalah basis dari tau. Kenapa? Karena setiap elemen pada B cantik ini merupakan elemen yang akan membangun topologi atau setiap elemen pada tau merupakan gabungan elemen-elemen dari B cantik. Kemudian pertanyaannya, apakah basis dari tau hanya B cantik? Tentu saja tidak, karena tau juga merupakan basis bagi dirinya sendiri. Dari contoh tersebut kita beri kesimpulan. Yang pertama yakni setiap ruang topologi X, tau, maka topologi tau menjadi basis bagi dirinya sendiri. Jika tau berarti jika ada sebuah tau, maka dan tau itu dikatakan suatu topologi, maka tau ini adalah basis bagi dirinya sendiri. Kemudian kesimpulan yang kedua, basis dari suatu ruang topologi tidak harus tunggal dan tidak harus mempunyai kardinalitas yang sama. Nah, ini berbeda dengan basis vektor. Jika basis vektor mempunyai kardinalitas yang sama yang disebut dengan dimensi, maka pada topologi tidak harus mempunyai kardinalitas yang sama. Pada teori topologi juga ada istilah weak, yaitu basis terkecil dari suatu ruang topologi, dan tentu basis terbesar adalah topologi itu sendiri. Maka bisa dikatakan dari contoh ini bahwa basis terbesarnya kan diketahui bahwa basis terbesar adalah tau atau topologi itu sendiri. Maka bisa dikatakan B cantik ini yakni basis terkecil dari suatu topologi itu, karena basis terbesar yakni topologi itu sendiri. Kemudian jika ada pertanyaan seperti ini, bagaimana jika kita mempunyai B cantik, suatu koleksi dari himpunan-himpunan bagian pada X? Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh B cantik sehingga B cantik itu menjadi basis dari topologi? Jawabannya ada pada proposisi pada bab basis topologi yang telah dijelaskan pada perkuliahan. Yakni misalnya proposisi 2 yang berbunyi, diberikan himpunan tak kosong X dan basis
Dan B cantik suatu koleksi dari himpunan-himpunan bagian pada X. Koleksi B cantik adalah basis topologi jika dan hanya jika memenuhi dua hal berikut. Maka dikatakan koleksi B cantik itu bisa dikatakan basis dari topologi jika hanya jika memenuhi dua hal berikut. Maka dua hal berikut ini harus terpenuhi untuk mengatakan bahwa B cantik ini merupakan basis. Syaratnya dua hal berikut ini apa? Yang pertama yakni himpunan X, yakni gabungan B di B cantik B. Syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua yakni untuk sebarang X di X, maka terdapat B1, B2 di B cantik. Dengan B1 irisan B2 adalah gabungan dari anggota-anggota B cantik. Maka jika kita mempunyai B cantik koleksi dari himpunan-himpunan bagian dari X, maka haruslah B cantik ini memenuhi dua persyaratan ini. Baru bisa dikatakan bahwa B cantik ini merupakan basis dari topologi. Seperti itu. Sekian penjelasan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.